Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya, dari kelompok sensor lampu jalan dari TRI A. Di sini saya akan menjelaskan, mengenai kode yang kami buat, untuk, sensor kami, yang di mana pertama-tama kita seperti biasa kita masukkan not MCU-nya dan juga port-nya kita menggunakan berapa, di sini saya menggunakan port COM7 dan di mana di sini yaitu kita menggunakan, library yaitu ESP8266 WiFi dan juga kita menggunakan public client, kita tidak menggunakan IP lokal tetapi kita menggunakan IP public dan, pada pin ini, yaitu untuk, mengirim datanya. Jadi di sini, saya menggunakan, relay pin D5 untuk datanya dan juga peer pin-nya di sini saya menggunakan D2. Dan sebelum itu, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, di sini WiFi-nya saya menggunakan ganteng dan yang password-nya itu yang make dan di sini, MTKK-nya, di sini menggunakan IP Ubuntu, tidak menggunakan IP komputer maupun laptop, karena IP Ubuntu dan laptop itu berbeda. Di sini kita menggunakan IP Ubuntu yaitu 1897. Sebelum itu kita cek dulu, WiFi-nya alamat sunnah, kita ganti jadi ganteng, karena alamat sunnahnya 5G, kita tidak bisa, menggunakan 5G. Kita ganti dulu ganteng. Nah, ganteng dia udah, kita lihat OBS-nya terlebih dahulu, record atau tidak, oh dia masih record. Dan di sini dan di sini yaitu kita menggunakan IP Ubuntu dan juga kita menggunakan port-nya itu 1883 yaitu untuk MTKK-nya. Dan di sini topiknya saya tuh menggabungkan jadi satu, sebenarnya topiknya ada 2 yaitu ada gerakan dan juga lampu. Di sini saya menggabungkan jadi satu yaitu lampu dan gerakan. Dan di sini ada variabel. Variabel ini dia untuk, menghubungkan, IP public-nya, yaitu di sini kita menggunakan, waktu 5 detik untuk menghubungkannya dan kita akan men-setup WiFi. Jadi, kita akan men-setup WiFi-nya dan, di serial monitoran nanti dia akan muncul output yaitu menghubungkan ke WiFi, yaitu habis itu kita membaca WiFi password dan juga nama WiFi-nya dan di sini, delay-nya yaitu 500 untuk, terhubungnya dan di sini serial PIN-nya yaitu, maka akan di serial monitor nanti dia akan muncul output yaitu WiFi terhubung, begitu. Dan, reconnect MTKK yaitu reconnect MTKK ini, eee eee, reconnect MTKK ini yaitu menyambungkan ke MTKK dan apabila connect maka di serial monitor akan connect ke MTKK dan dia akan mengelupnya, itu if dan apabila dia connect ke ESP8266 dan juga peer, maka dia akan lanjut ke bawah yaitu akan mengeluarkan output, di serial monitornya terhubung. Dan apabila, dia gagal, maka dia akan muncul, tulisan gagal RC artinya itu tidak menyambungkan ke ESP maupun ke peer-nya. Dan, delay-nya itu saya di rentan waktu 2 detik gitu. Dan di sini saya, setup, serial monitornya yaitu saya menggunakan 115.200 dan di sini, relay pin-nya itu ya untuk output dan peer pin-nya itu dia untuk input-nya. Dan di sini relay pin-nya yaitu low, saya menggunakannya dan dia itu, pertama dia akan mati dan di sini dia akan mengelup, jadi di loop ini dia itu, di sini loop itu jika ada gerakan, maka, peer state-nya yaitu dia akan high, jadi, relay pin-nya itu dia akan high, artinya dia lampu akan hidup begitu. Dan di sini, akan keluar output di MTKK-nya yaitu JSON JSON dan juga string. Kenapa kita menggunakan JSON dan string, itu kita akan untuk mengirimnya ke JSON itu dia untuk di MTKK-nya dan sedangkan string itu dia untuk ke InfluxDB-nya.
Jadi, di influx DB-nya itu dia menggunakan string, tidak boleh integer maupun yang lain, kita menggunakan string. Dan, maka di serial monitornya maka dia akan, keluar output yaitu gerakan terdeteksi lampu on. Dan jika timeout, tidak ada gerakan, maka dia akan relay pin low, artinya dia tidak ada gerakan, dia akan mati begitu dan, sama seperti ini, dia akan mengirimkan output CamTiki-nya yaitu lampu, 0 dan gerakan 0. Jadi 0 itu dia mati, sedangkan 1 tuh dia artinya hidup. Dan di serial monitornya, di sini dia tidak ada gerakan lampu off, begitu. Dan di sini, maksudnya delay 800 ini apa? Jadi itu delay 800 ini dia untuk, sensor peer-nya, jadi itu untuk sensitivitasnya. Jadi apabila ada yang lewat, dia itu, tidak delay terlalu panjang, karena kan pastinya, kalau motor yang lewat gitu, dia kan pasti cepat. Nah, gimana caranya lampu juga tuh cepat begitu hidupnya dan seperti itu. Kalau kita jadi 5 detik, jadi ibaratkan motor itu lewat, lampu baru hidup gitu, kan kebalik biasanya. Nah, di sini, coba kita jalankan lagi. Dan, setelah dijalankan kita akan mengecek OBS-nya terlebih dahulu, dia masih ngerekam. Karena tadi saya sudah mengetek, panjang lebar dan alhamdulillah, itu nggak kerekam karena OBS-nya mengalami kendala, situ. Tidak apa-apa, kita ulangin lagi, karena kunci kesuksesan itu bermula dari awal kegagalan. Ya, di sini, kita selagi menunggu kita scroll-scroll sebentar. Nah, sini sudah down, kita lihat di serial monitornya. Aduh, sorry sorry sorry, sorry. Aduh, apa itu maksudnya? Kita exit saja. Di sini tools dan kita serial monitornya, gagal RC. Nah, dia reconnect ke MCKiki, tunggu. Gagal RC, nah biasanya gagal RC ini dia, terdapat di Ubuntu-nya biasanya. Ubuntu-nya coba kita lihat per ps-a. Dia sudah up, kenapa gagal RC, coba kita cabut, kita colok lagi, tunggu. Oh, dan juga MTKK-nya. Dan sebelum itu kita cek IP kita terlebih dahulu, biasanya dia berubah, IP A 1897 masih sama semuanya, reconnect, connecting, tunggu, connecting, kenapa ini? Gagal RC, IP, ini kita masih pakai ganteng. Coba, Ubuntu-nya kita matikan terlebih dahulu, habis itu kita cari VirtualBox, tadi bisa, kenapa sekarang tidak bisa, karena siapa tahu IP-nya dia berubah, karena tadi agak jeda setengah jam. Kita tunggu. VirtualBox-nya dulu, gagal RC, ini kita tunggu.
Dia di sini agak lama nunggunya. Kita harus banyak bersabar. Start, tunggu. Biasanya jaringannya, dia agak down jaringannya, dia jadi agak lama. Mmm, Tunggu, sabar. Coba kita ulangin lagi, karena saya tidak sabar orangnya. Ulang, VirtualBox. Kita start lagi, kita tunggu lagi. Kenapa ini, apakah down VirtualBox-nya? Oke, tunggu lagi, dan lagi. Masih sama, job system, network, wait online server, atau start running. Ini WiFi-nya down kayaknya. Gantengnya ini, gantengnya down. Kita sudah menunggu 1 menit, 2 menit artinya kalau ditambahin tadi. Kita lihat OBS terlebih dahulu. Dan masih connect. Job system, networking, wide online. Hah? Pakai lampu. Kita akan mengganti WiFi-nya ke lampu, lampu kakak. Nah, lampu, kita kita oke, kita ganti lampu, karena mungkin ada gangguan. Lampu kita ganti ininya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ke VirtualBox, kita lihat apakah ini jalan. Oh, masih connect OBS-nya. Oke, mesinnya lagi jalan. Tunggu sebentar. Oke, lagi jalan.
Nah, kan betul WiFi-nya tadi itu. Aldi, admin 123. Nah, di sini sudoku admin 123. Nah, di sini kita akan mengecek apakah Docker itu dia hidup. Ya, di sini sudah up semua dan kita lihat IP-nya dulu. IP-nya itu 138.10.6. 138 tunggu. 139 139.10.6 139.10.6 139.10.6. Nah, ini kita masukin ke mtkiki kita tunggu. Nah, kita edit dulu. Ini kita edit, plug, connect. Nah, di sini connect, kita ke Arduino, kita jalankan. Apakah dia masih RC? Kita akan buka Node-RED kita, plug, kita ini dulu flow-nya. Sorry. Di sini kepencet, sorry. Kita cek OBS dulu, apakah hidup. Oh, masih hidup, alhamdulillah. 188 berapa? Node-RED 3. Oh, salah. Berapa Node-RED? 1880. Oh ya, betul. Node-RED 1880. Kita cek serial motornya. Nah, sini dia akhirnya hidup juga. Sini lampu on, artinya dia ada yang gerak. Karena rekan saya sedang gerak di depannya, dia on. Apabila rekan saya dia menyingkir, maka dia akan off, begitu. Jadi apabila ada gerakan orang, dia itu akan on, dan apabila tidak ada orang gerak, dia akan off, gitu. Dan kita akan lihat di mtkiki-nya. Nah, di sini dia jam 22.05, di sini jam 22.05. Nah, ini hasilnya. Dia apabila dia dikirim ke mtkiki, hasilnya dia akan JSON dan juga string. Tetapi di serial monitornya dia cuman tidak ada gerakan, lampu off. Gerakan terdeteksi, lampu on, begitu saja. Dan kita akan melihat di Node-RED-nya flow yang saya buat di Node-RED-nya. Seperti inilah flow yang saya buat di dalam Node-RED untuk mengirim data ke InfluxDB-nya. Jadi saya itu menggunakan mtkiki peer, mtkiki yaitu untuk menyimpan data yang ada di mtkiki. Di sini kita ubah dulu IP-nya. IP-nya kita ubah. Update. Dot. Sini kita edit dulu. Edit. Update. Done. Kita deploy, confirm deploy. Nah, sudah connect. Nah, jadi kita ini di sini mtkiki ini yaitu data dari mtkiki, dan kita di sini kita menggunakan JSON parser, dan di sini kita melakukan fungsinya untuk dikirim nanti ke InfluxDB-nya, dan di sini InfluxDB-nya yaitu untuk menerima data dari mtkiki peer-nya. Dan debug 1 ini yaitu dia untuk mengecek apakah
ada gerakan atau tidak di sininya, begitu. Apakah, datanya ini, itu telah sampai ke function sini atau tidak, begitu. Dan, setelah kita di sini dia sudah ada gerakan, kita cek di InfluxDB-nya satu, ya aku lupa IP, jadi saya langsung ini aja, 8086. Oh, betul, 8086, agak lama ya? Tunggu, coba. Nah, ini dia InfluxDB, masih lampu. Nah, di sini kita masukin admin, sorry, admin 123, sedikit. Ya, saya masih ingat. Ya, kita tunggu di sini. Nah, di sini, kita ke yang ada data explorer, kita tunggu lagi, sorry, agak lama. Di sini, nah jadi, measurement-nya saya menggunakan peer monitoring, dan di mana di sini ada 2 topik, yaitu gerakan dan lampu, ya tekan dua-duanya, kita ganti yaitu untuk gauge, di mana, kenapa saya menggunakan gaug, yaitu, dia, apabila dia 1 itu artinya on, dan apabila dia 0, dia itu artinya dia off, walaupun 0,99 dia itu off, begitu. Dan, ini dia sedang off. Nah, apabila kita gerakan, kita guncangkan, eee kita lewatin lah, ya kita lewatin, nah ada satu. Satu itu artinya dia, ada gerakan yang terdeteksi begitu, dia akan hidup lampunya dan, dia, melihat datanya seperti ini. Dan apabila dia tidak ada lagi, maka dia akan nol lagi begitu, dan apabila ada gerakan lagi dia akan satu. Nah, nanti itu, dia bisa kelihatan, data-datanya begitu di sini. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan kode dari kelompok, sensor lampu kami. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, apabila banyak kesalahannya saya mohon ampun, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.